Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab di hari Senin pagi, dan kita masih membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan terkait buku yang ditulis langsung oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang salah satu tanda kekuasaan Allah pada diri kita, yaitu tentang lambung. Dan insya Allah nanti juga di segmen kedua kita persilahkan atau kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ke kita, baik melalui line interaktif kita ataupun pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp atau yang berkomentar di kolom komentar platform media sosial kita. Baik Ustadz, melanjutkan materi pembahasan kita, silahkan Ustadz. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu dan masih membahas ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita sebelumnya telah membicarakan tentang satu aktivitas yang menyambung kehidupan kita, yaitu makan. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan, makanan yang mereka. Bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menumbuhkan biji-bijian, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tanaman yang menjadi bahan makanan bagi makhluk hidup, termasuk hewan-hewan ternak. Maka Allah mengatakan, alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberimu makan hingga kamu terhindar dari rasa lapar. Tentunya ini untuk memenuhi tuntutan lambung kita, Kita masukkan makanan-makanan itu ke dalam tubuh kita, diproses dengan suatu mekanisme pencernaan yang sebenarnya sangat rumit, mulai dari awal makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, dikunyah, hingga akhirnya masuk ke lambung, dan akhirnya dia diambil saripatinya dan dibuang kotorannya. Nah, demikian prosesnya. Pada dasarnya makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang asing bagi tubuh kita, perlu diproses dengan baik. Maka hindari makanan-makanan yang tidak bisa diproses dengan baik oleh sistem pencernaan kita, karena itu akan menjadi sampah-sampah yang menimbulkan penyakit tentunya. Nah, maka perhatikan makanan. Sudah selayaknya kita mengikuti pola makan yang benar, makan makanan yang kita katakan sehat, dan higienis, Nah, sehingga bermanfaat bagi tubuh kita, dan itu menunjang dan menopang aktivitas kita di dunia, terutama ibadah, Nah, tentunya kalau kita sehat, kita bisa beribadah dengan baik, Beda kalau kita sakit atau terserang penyakit, Salah satu banyak penyakit bahkan itu disebabkan karena faktor makanan, dari makanan yang kita makan. Ketika tubuh tidak mampu melakukan proses pencernaan yang baik terhadap makanan itu.
Misalnya ya, makanan-makanan kimiawi yang banyak mengandung zat kimia, ya tentunya ini akan susah diproses oleh tubuh. Ya, kalau sekali dua kali mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau terus-menerus ini bisa menjadi kita katakan sampah ya bagi tubuh. Ya, sampah bagi tubuh, dan kalau sampah-sampah ini terus menumpuk, ya bisa menjadi penyakit. Sehingga muncul penyakit-penyakit yang mungkin tidak pernah didengar sebelumnya. Ya, karena pola hidup manusia yang ya kita katakan berbeda, ya sudah tidak natural, tidak alami lagi, kebanyakan kimia, ya sehingga ini ya, mempengaruhi ya kesehatan mereka. Ya tentunya kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan pola makan kita, ya karena yang namanya lambung itu adalah baitudah, rumah ataupun sarang penyakit. Ya, hendaknya kita perhatikan apa yang masuk ke lambung kita, ya, apa yang masuk ke lambung kita. Banyak hal-hal yang bisa memudaratkan lambung. Misalnya ya kita makan makanan yang tidak higienis, tidak sehat, banyak mengandung zat kimia. Yang kedua, kita terlalu banyak makan sehingga ya jantung lambung pun menjadi berat kerjanya. Ya tidak efektif dan tidak bisa mencerna makanan itu dengan baik karena terlalu banyak. Ya maka kita dilarang makan terlalu banyak. Allah berfirman di dalam kitabnya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Maka di dalam Islam ada penyeimbang, yaitu ibadah puasa, ya ada puasa wajib dan ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan ya, dan sejenak mengistirahatkan lambung sehingga tidak bekerja dengan berat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah penunjang kehidupan manusia, makan ini, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa makan dan minum. Ya, cuma jangan sampai itu menjadi senjata makan tuan. Ya, justru kita mati karena apa yang kita makan. Ya, bisa dikatakan hari ini banyak orang mati itu karena makan, bukan karena nggak makan. Ya, coba hitung orang yang mati karena kelaparan, dan hitung orang yang mati karena penyakit akibat makanan yang mereka makan. Ya, nah demikian. Ya tentunya kita lihat hari ini banyak penyakit yang aneh-aneh. Ya salah satunya ya mungkin karena konsumsi makanan yang tidak halal, yang diharamkan. Bangkai misalnya atau binatang-binatang yang diharamkan. Ya itu menjadi ya kita katakan turut ya menjadi andil ya munculnya penyakit-penyakit yang menimpa manusia hari ini, termasuk ya virus-virus yang berkembang hari ini yang mungkin disebabkan faktor makanan juga, ya mungkin ya disebabkan oleh faktor makanan, ya seperti ya ditengarai ya virus corona ini juga berasal dari hewan ya, seperti flu burung dan lain sebagainya, itu menular kepada manusia melalui makanan ya makanan yang mereka makan. Maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanan yang mereka makan, mulai dari bagaimana Allah menciptakannya ya, tumbuh dari tanah ya sampai dia menjadi makanan. Ya. Ya, maka di dalam Islam ada kitab Al-At'imah, ya kitab makanan, ya. Fikih At'imah, fikih yang membahas khusus tentang makanan. Ya bahwa hal itu bukan perkara yang ya kita katakan bisa dipandang remeh sebelah mata. Ya, banyak Nabi berbicara tentang makanan. Ya, baik itu dalam hadis-hadis beliau ya maupun ya kita katakan dalam kita katakan pri kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kita dapat di bahwa Nabi itu selektif dalam urusan makanan. Ya, misalnya Nabi tidak mau makan dop, itu jenis biar kita katakan biawa ataupun kadal yang hidup di gurun, ya itu jadi konsumsi makanan orang-orang Arab, terutama Arab Badui. Mereka terbiasa, tapi Nabi tidak terbiasa. Nabi menolak memakan makanan itu, mungkin bisa mudarat bagi diri beliau. Maka seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, karena ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh ini ya.
amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga, ya. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Ya, termasuk kita menjaga diri kita dari seluruh hal yang membahayakan, ya, jasmani maupun rohani. Bukan hanya rohani, tapi jasmani juga. Maka kita tidak boleh mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan, ya. Misalnya kita katakan kebiasaan merokok ataupun mengonsumsi sesuatu yang berbahaya, ya, yang bisa membahayakan tubuh. Nah, itu tanggung jawab ya kita milik tubuh yang akan Allah akan minta pertanggungjawaban, ya, karena salah satu dari 4 pertanyaan, ya, atau 5 pertanyaan, ya, atau 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada seseorang nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat adalah wa an jasadihi fima abla, tentang jasmaninya, untuk apa dia gunakan jasmani itu, bagaimana dia perlakukan jasmaninya, ya. Maka orang itu nggak boleh menyiksa dirinya sendiri, ya, misalnya dia mukuli dirinya sendiri, tidak dibenarkan gitu. Walaupun dengan alasan dia sedang kesedihan, ya, meratap dengan menampar-nampar pipi, memukul-mukul wajah, itu kan tidak dibolehkan, ya, diharamkan gitu. Ya, itu termasuk niyahah, ratapan jahiliyah, ya. Nah, demikian. Jadi kita bertanggung jawab atas jasmani yang Allah amanahkan kepada kita. Kita tidak boleh memperlakukannya sesuka kita dengan alasan atau dengan hujah, ya ini kan badan saya, terserah saya mau saya apakan. Tidak, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap diri kita sendiri. Ya, nah demikian. Ya, nah demikian. Kita akan lanjutkan ya pembahasan itu. Ya, kita sudah jelaskan kemarin ya tentang sistem pencernaan awal. Ya. Ketika makanan itu masuk, itu sudah dicerna di mulut. Ya, di situ ada air liur, di situ ada gigi, di situ ada lidah yang berperan ya untuk memproses ya makanan itu pertama kali begitu masuk ke dalam tubuh. Ya, nah demikian. Jadi ya dilumat, dihancurkan, kemudian ditelan. Kita sebutkan kemarin, tanpa peran lidah kita susah untuk menelan. Ya, lidah adalah ya kita kan organ tubuh yang sangat penting hingga manusia itu bisa menelan dengan baik. Ya, bisa menelan dengan baik. Kita pun merasakan kenikmatan ketika menelan makanan. Itu karena dibantu lidah. Kemudian air liur yang turut membantu hingga makanan itu menjadi makanan yang punya rasa. Kalau nggak ada air liur, mungkin makanan itu datar aja rasanya. Ya, nah, ketika dia tidak berfungsi dengan baik, waktu sakit misalnya, ya, sehingga air liur terasa pahit, coba rasakan bagaimana makanan itu rasanya. Pahit juga kan, gitu ya. Macam nggak ada rasanya, dan kita nggak selera makan karena air liur kita pahit. Mulut kita pahit, ya sebenarnya air liur tidak berfungsi dengan baik waktu itu, ya sehingga kita makan pun nggak selera. Coba bayangkan itu terjadi terus menerus sepanjang hidup kita, mungkin kita akan kurus, ya krempeng, nggak berdaya karena kita nggak selera makan. Nah, dibantu dengan air liur dan gigi yang fungsinya untuk melumat dengan berbagai macam bentuknya. Ada gigi taring, gigi geraham, ya, ada gigi seri, ada gigi depan, yang semuanya punya fungsi masing-masing untuk melumat makanan. Mulai dari makanan yang keras sampai makanan yang lembut. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi ya, itu adalah proses pencernaan awal. Kemudian masuki kerongkongan, ya, di mana makanan itu melewati kerongkongan kita. Nah, kalau sudah lewat kerongkongan, itu sudah ya kita tidak bisa bertanggung jawab lagi terhadap apa yang masuk itu. Kalau masih di luar, kita masih bisa menolak, ya, ataupun menerima. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh, tubuh akan menyerapnya, menelannya. Ya, nah, dan Allah kasih sayang kepada manusia, ya, makanan itu tidak akan salah jalur. Dia tidak akan masuk ke paru-paru, tapi akan masuk ke lambung. Demikian juga minuman. Dia tidak nyasar ke paru-paru. Yang ke paru-paru itu udara, walaupun salurannya satu. Tapi ada sensor di situ sehingga bisa dibedakan
Ini udara masuknya ke paru-paru, ini makanan dan minuman masuknya ke lambung, ya. Nah, demikian. Ya, dan kita tahu, kita sudah jelaskan kemarin bahwa makanan itu turun ya, ke lambung itu bukan karena gaya gravitasi. Bukan karena adanya gaya gravitasi kemudian dia turun ke lambung, tidak. Ya. Tapi kerongkongan itu atau ya saluran pencernaan itu dia menyerap ya makanan itu ya, seperti ya kita mendorong ya odol ataupun pasta gigi hingga keluar dari mulutnya. Ya begitulah dia makanan itu mengalir jalan ya, kita katakan jalan ke lambung. Maka ketika kita tidur ya makan lalu kita tidur, makanan tetap jatuh ke lambung, tidak kemana-mana. Tetap salurannya ke lambung, ya, tidak salah jalur dia kemana-mana, ya walaupun ada potensi itu, tapi ya makanya tetap diarahkan ke lambung, ya. Nah, karena itulah dia destinasinya, itulah tujuannya, yaitu ke lambung, ya sebelum ke destinasi lainnya, ya ke tujuan-tujuan lainnya. Nah ini yang akan kita bicarakan pada pagi ini, yaitu bagaimana lambung itu. Lambung itu adalah lumbung penyimpanan makanan. Ya sebelum lanjut ke usus ya, dia dicerna dulu di lambung. Perhatikan bagaimana lambung diciptakan Allah yang bersifat lentur, sehingga mampu mengembung jika terisi makanan dan akan mengecil jika kosong. Nah, kita bisa lihat secara kasat mata dari luar, yaitu perut kita. Kalau kita kenyang, ya kayaknya gembung ya. Nah, kalau kosong, kempis. Ya, begitulah kira-kira. Karena dia sangat elastis, lentur, ya, dia bisa mengembang dan mengempis. Dia bisa mengembung dan mengecil. Tentu ini sangat besar manfaatnya bagi manusia. Ya, lambung yang berukuran rata-rata dapat menampung hingga 1,5 liter makanan. Ya, 1,5 liter makanan, 1,5 liter. Rata-rata ya, ada yang lebih juga dan ada yang kurang. Nah, bagian luar lambung kita tampak mengkilap ya, dan berwarna merah muda, sedangkan permukaan dalamnya bergelombang dan juga mengkilap. Lambung ini berperan sesuai tugasnya, yaitu lumbung, lumbung ya, mirip-mirip. Ya. Tempat menyimpan makanan yang telah dikunyah dan ditelan untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu, enggak selamanya makanan itu di lambung, ya diproses di situ. Ya, untuk menyerap saripati dan mengeluarkan, membuang ya menjadi sampah. Ya, nah demikian. Nah, melihat fungsinya, tanpa lambung, seseorang perlu makan lebih dari 6 kali dalam sehari. Itu sangat repot kalau nggak ada lambung ya, bablas saja begitu, ya salurannya langsung ke usus. Ya. Tidak ada proses di lambung. Ya, tentunya kita harus makan ya dengan frekuensi yang lebih banyak lagi dalam sehari. Mungkin nggak cukup 3 kali sehari makan. Ya, sarapan, makan siang, makan malam. Kenapa? Karena ada tempat penyimpanan, yaitu lambung. Ya, lambung. Dan lambung kita nggak seperti lambung hewan yang besar ya, seperti ya, karena bentuk fisiknya juga, size-nya, ukuran juga ya. Nah, kalau misalnya ular, dia bisa lambungnya panjang sepanjang badannya ya, mungkin dia bisa menyimpan makanan itu dalam waktu yang lama. Sapi saja ya bisa makan ya, onta misalnya, karena lambungnya besar, kapasitasnya besar, dia bisa tahan nggak makan mungkin sampai sebulan ya, karena masih ada makanan di lambungnya. Itu hewan ternak dan beberapa hewan-hewan liar. Ya, tapi manusia tidak, lambungnya tidak begitu besar. Ya, karena makanan ya tidak perlu terlalu lama di situ. Ya, karena kita ada rutinitas makan. Ya, hewan enggak 3 kali sehari enggak. Ya. Nah, demikian. Ada waktu-waktu mereka berhibernasi, enggak makan karena mereka menyimpan makanan di lambung. Tapi manusia tidak, dia perlu makan 3 kali sehari. Ya, itu kita katakan hikmah keberadaan lambung di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada lambung, mungkin kita harus makan setiap jam. Mungkin dalam satu hari kita perlu makan 12 kali, minimal 6 kali. Kalau nggak ada lambung, makanan itu harus bablas ke usus lalu dikeluarkan. Dan tentunya pencernaan juga tidak akan sempurna kalau tidak ada lambung. Nah, demikian. Jadi
Allah Subhanahu wa taala yang mendesain demikian rupa, yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak tercipta begitu saja. Ada yang mengatur ya dengan sangat presisi. Ada Tuhan di situ yang mengatur, yang menciptakan dan menetapkan, membuat kadarnya. Ya, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, sebenarnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, yaitu dengan ya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Demikian juga lambung kita, ada kadarnya. Ya, tadi kita katakan dia hanya bisa menampung 1,5 liter makanan, nggak lebih dari itu. Bayangkan kalau lambung kita besar, misalnya kapasitasnya 5 liter misalnya, ya kita bisa nggak makan berhari-hari mungkin. Ya, nah, dan tentunya ya manusia itu perlu regenerasi sel yang tepat. Nah, maka dia perlu menyerap saripati makan itu dengan cepat juga dan menggantinya dengan satu yang baru, sel-sel yang baru, ya untuk kelangsungan hidup mereka. Ya beda mungkin dengan hewan. Ya, manusia lebih kompleks dia. Maka dari itu ya hikmahnya juga lambung itu diciptakan menurut kadar ya kepentingan seorang anak Adam. Ya, nah demikian. Baik. Nah, kalau tidak ada lambung juga, tadi kalau lambung terlalu besar ya, kalau diciptakan besar gitu lambungnya seperti lambung sapi, repot juga. Nggak ada lambung juga repot juga, seperti yang kita sebutkan. Nah, di samping itu juga lambung ini akan mencerna protein yang terkandung dalam makanan, lalu mengeluarkannya, meneruskannya ke usus kecil sedikit demi sedikit, ya, untuk menjalani proses pencernaan selanjutnya. Ya, ini lanjutan dari proses pencernaan yang panjang. Ya, dari makanan yang kita makan itu, ya perlu diproses berkali-kali, membuang racunnya, menetralisir racunnya, ya, membuang hal-hal yang tidak bermanfaat, yang berbahaya. Misalnya kita kadang-kadang kan ya, kita kan menelan tulang ya, biji yang sebenarnya itu bukan makanan tapi tertelan. Nah, ya lewat juga di kerongkongan. Tulang misalnya ya lewat juga kadang-kadang, kalau ketulangan kan makan apa namanya itu ya, nasi putih yang pulen kan kemudian ditelan supaya tertelan. Nah, tertelan itu ya tentunya dia ya jatuh ke lambung ya, di situ nah kita katakan diproses dia sehingga tidak membahayakan tubuh. Yang kadang-kadang tulang kita tertelan atau apapun ya tertelan kan begitu ya, bukan sengaja kita telan, tapi ada lambung yang prosesnya di situ, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah itu ya proses pencernaan dilanjutkan ke usus kecil namanya. Ya, usus kecil untuk diproses. Ya, untuk diproses. Bagian orang mengatakan ini usus 12 jari ya. Usus 12 jari. Nah, demikian. Ya, jadi lebih ringan lagi kerja usus ya. Ya, bagi usus manusia. Bayangkan kalau nggak ada lambung gitu, langsung ke usus, tentunya usus akan berat ya untuk memprosesnya. Ya, nah ini akan menyebabkan mungkin ya banyak efek-efek buruk terhadap manusia. Mungkin ususnya bisa terluka karena ya usus tidak sekuat lambung. Ya, tidak ada cairan di situ seperti lambung mengeluarkan cairan asam. Nah, demikian. Jadi meskipun sudah dilumat, dicampur aduk oleh air liur, waktu makanan itu ada di mulut, makanan tetap akan diolah lebih lanjut di dalam lambung. Ya, akan diolah lagi. Ya, begitulah kerja keras tubuh kita untuk ya beradaptasi ya menerima makanan yang kita masukkan ke dalam mulut. Memang tangan ini enak aja masukkan ke dalam mulut, tapi badan kita bisa nerima enggak? Mulut, mata kadang-kadang tertarik untuk memakan ini, memakan itu. Tapi kita harus berpikir, lambung saya kuat enggak? Sistem pencernaan saya kira-kira bisa enggak menghandle alien-alien, benda-benda asing yang masuk ke dalam badan kita itu? Kadang-kadang kita nggak berpikir ke situ, ya. Kita nggak kasihan sama lambung kita nggak kasihan sama usus kita. Ya. Ya. Mungkin kita makan bukan dengan mulut, dengan mata.
Apa yang kita lihat kita mau makan, ya, tanpa berpikir kira-kira ini baik nggak. Ya, sedikit orang yang mau menador makanannya. Ya, artinya memperhatikan dan menimbang kira-kira kalau saya makan ini baik nggak ya, itu sedikit. Rata-rata kita makan dengan hawa nafsu ya. Nafsu kita makan gitu. Ya, masalah apakah itu ya sebagian orang yang nggak kenal agama dia nggak peduli halal haram. Yang haram pun dilibasnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Jadi demikian ya. Nah, makanya itu kemudian akan diubah dari padat menjadi semi cair. Seperti bubur encer dalam tempo 2 sampai 4 jam. Makanan-makanan yang padat itu dijadikan semi cair. Ya, kalau makanan-makanan yang cair ya mungkin nggak perlu proses itu. Tapi makanan-makanan yang padat, daging misalnya, ya ayam misalnya, atau makanan-makanan lain yang padat ya, kita katakan, maka itu akan diolah menjadi semi cair seperti bubur encer dalam tempo lebih kurang 2 sampai 4 jam. Ya. Jadi lamanya makanan dan atau minuman itu tinggal dalam lambung itu tergantung pada jenisnya, jenis makanan itu. Cairan akan bergerak melintasi lambung dengan cepat. Ya. Makanan dalam bentuk cairan, ya minuman misalnya atau yang cair-cair lah ya. Bubur yang mudah makan. Kalau orang yang sudah tua yang memang lambungnya sudah sistem pencernaannya sudah bermasalah, ya mungkin amannya makan ya kita katakan bubur yang encer-encer kan begitu ya. Ya nggak sama mungkin dengan lambung anak muda. Makanan yang keras-keras juga ya bisa aja dia tampung di lambungnya, ya. Nah, jadi cairan, makanan dalam bentuk cairan itu akan bergerak melintasi lambung dengan cepat, ya dengan cepat. Ya, akan tetapi makanan padat akan tertinggal, ya, akan singgah menetap dalam lambung dalam waktu yang lebih lama, ya, dalam waktu yang lebih lama. Ya, seperti kita sebutkan, mungkin perlu 2 sampai 4 jam atau bahkan lebih tergantung makanannya. Ya, sebagaimana makanan yang ia kunyah sampai benar-benar lumat akan melintasi lambung lebih cepat dibandingkan makanan yang kurang lumat. Ya, maka teorinya itu kita mengunyah sampai 30 kali kunyahan misalnya ya. Ya, atau 20 kali ya, mungkin para dokter tahu itu berapa amannya kita mengunyah makanan tergantung juga kepada jenis makanannya. Kalau kita mengunyah bubur misalnya atau makanan-makanan yang encer, mungkin tidak selama makanan-makanan yang padat. Ya, daging misalnya perlu mungkin sampai 30 kali kita kunyah baru kita masukkan ke dalam tubuh kita atau badan kita, ya. Nah, jadi makanan yang cepat bisa dilumat oleh gigi kita dan ada makanan yang mungkin berat. Nah, kadang-kadang kita 1-2 kali gigitan sudah masuk, gitu. Langsung telan masuk saja sih. Cuma yang berat itu adalah lambung nanti, akan bermasalah lambungnya nanti. Dalam waktu yang lama, kalau cara makan seperti itu dia pertahankan, ya, tanpa kunyah, tanpa gigitan, tanpa dilumat, langsung masuk, ya mungkin bisa aja. Kalau dia masih muda mungkin masih kuat lambungnya. Tapi kalau kebiasaan itu terus berlanjut sampai dia tua, sementara ya dia lupa bahwa organ dalam juga tua juga, sama seperti organ luar sebenarnya. Organ dalam juga mengalami penuaan, penurunan kita katakan kinerja, ya. Nah, itu akan terjadi. Nah, apabila cara makan seperti itu terus dia pertahankan, ya, karena makan itu kan kembali kepada faktor kebiasaan. Apa yang terjadi? Ya makanan itu akan lebih susah untuk dicerna oleh lambung hingga menjadi ya kita katakan beban bagi lambung yang menyebabkan lambung pun bermasalah, ya menjadi sakit, ya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar proses yang sangat rumit, detail pengaturannya, ya. Dan bayangkan ya jika Allah Subhanahu wa taala membebankan tugas berat ini atas dasar pengaturan otak sadar kita, niscaya habislah waktu kita untuk memikirkannya,
Jadi ini tidak ada kaitannya dengan otak kita, ya. Nah, itu nggak perlu dipikir lagi, ya. Semua itu sudah berjalan secara otomatis. Kita tinggal terima saja. Cuma Allah peringatkan kita untuk berhati-hati memasukkan makanan ke dalam tubuh atau benda-benda asing ke dalam tubuh. Ya, pertanyaannya yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah mampukah tubuh kita itu menghandle-nya. Kalau nggak mampu itu termasuk zalim. Ya, kita menzalimi diri kita sendiri. Ya, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, ternyata ya dengan ya kita katakan bentuk yang ya kita katakan tidak begitu besar, ternyata lambung itu sangat kuat. Ya, dia lebih tahan daripada silet ternyata. Maka saat lambung terasa nyeri, kemungkinan hal ini akibat telah terbentuknya lubang atau luka kecil pada dinding lambung. Kalau ada rasa nyeri di lambung, kemungkinan itu sudah terbentuk lubang ya. Maklumlah namanya benda dipakai ya. Kecuali ya kita nggak pakai lambung kita, nggak pernah makan dari kecil, mungkin ya. Tapi kan nggak mungkin itu, mustahil ya. Nah, lambung yang tidak dijaga mungkin akan banyak di sana lubang-lubang ataupun luka kecil pada dinding lambung. Nah, luka pada dinding lambung tadi akan terasa sangat sakit manakala tersiram oleh asam lambung. Ya. Jadi yang salah bukan asam lambungnya, yang salah adalah kemampuan lambung yang sudah melemah. Ya. Apalagi sudah ada luka di situ. Maka orang bilang asam lambung. Yang dikambing hitamkan asam lambungnya, asam yang dikeluarkan lambung itu. Padahal itu harus dikeluarkan. Masalahnya lambungnya sudah banyak luka, sudah banyak ya kita katakan gorisan-gorisan, ya sudah banyak lubang-lubang, sehingga itu yang membuat dia sangat sakit ketika lambung itu mengeluarkan asam. Ya, nah demikian. Sebab memang asam lambung itu adalah asam yang sangat pekat. Ya, karena tujuannya untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalamnya. Terutama makanan-makanan yang keras padat itu, atau makanan-makanan yang memang itu bukan makanan tapi tertelan. Biji-biji misalnya tertelan, biji salak masuk ke dalam tubuh kan begitu ya. Pernah nggak? Ya pernah mungkin kan gitu. Tulang-tulang yang keras. Ya, orang bilang ketulangan atau memang makan tulangan begitu ya. Ya, atau makanan-makanan keras lainnya. Ya, tentunya perlu dicerna juga ya, supaya tidak membahayakan diri kita. Maka perlu asam yang kuat, gitu ya, pekat untuk mencernanya, membantu usus untuk mencerna semua itu. Jadi begitu kuatnya asam ini sampai-sampai dilakukan percobaan, ya, yang menunjukkan percobaan itu menunjukkan bahwa asam ini dapat mengikis pisau silet yang terbuat dari baja, bayangkan. Makin kuatnya asam itu. Kalau pisau silet itu ya dibubuhi ya dengan asam ini, itu bisa lonyot itu, mengikis pisau silet yang terbuat dari baja itu. Bayangkan bagaimana kekuatan lambung kita. Tapi kalau nggak dijaga bisa luka juga. Ya. Dan mungkin akan menimbulkan keheranan mengapa dinding lambung itu sendiri tidak hancur terkikis oleh asam tersebut. Ya, mungkin secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa dinding lambung itu lebih kuat daripada ya pisau silet yang terbuat dari baja tadi. Nah, jadi dinding lambung itu memang Allah ciptakan terdiri atas daging lunak saja, bukan dari logam yang kuat layaknya baja, enggak. Ya, namun walaupun lunak, dinding ini dilapisi lapisan lendir yang melindunginya dari asam lambung. Sifat lendir ini agak basa, lawan dari asam, yang menjadi semacam pelindung, penetralisir asam yang disemprotkan atau dikeluarkan oleh lambung itu. Maka karenanya mampu menetralisir asam yang melekat ke lapisan lambung itu.
Begitulah Allah ciptakan, ya. Nah, demikian. Jadi ini anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang harus dijaga. Jagalah lambung kita. Dengan cara apa? Perhatikanlah makanan yang masuk, kita masukkan dengan tangan kita ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita. Jangan asal makan. Nah, demikian. Ya, jadi ada fikih makanan itu perlu, penting diketahui. Ya. Nah, kenapa Nabi tidak makan dab? Itu kan halal. Karena beliau merasa ini tidak biasa. Alasan Nabi itu tidak biasa dimakan di tengah-tengah kaum kami. Artinya Nabi tidak biasa makan itu. Ya. Jadi makanan itu bukan alasannya enak atau enggak enak saja, lezat atau enggak lezat. Ya. Lebih dipikirkan adalah bagaimana kalau makanan itu masuk ke dalam tubuh. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau makan yang tidak biasa, coba kita makan makanan yang enggak biasa. Kita bisa muntah karena lambung tidak menerima, asing bagi lambung. Dia perlu beradaptasi. Maka reaksi spontannya adalah makanan itu termuntahkan dari lambung, keluar balik dia. Misalnya orang yang nggak biasa makan sushi ya, ikan mentah ya, makanan orang Jepang. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara makannya, bagaimana bisa tubuh bisa beradaptasi dengan makanan seperti itu ya. Ikan mentah, udang mentah, cumi mentah. Ya. Sebagian orang yang mungkin belum pernah sama sekali dan dia mungkin baru mencoba, ya mungkin dia akan memuntahkan makanan itu, nggak mampu. Orang lain bilang enak, tapi bagi dia itu macam kiamat tuh makan ikan mentah itu, ya. Macam kiamat, ya. Artinya betul-betul suatu siksaan yang berat baginya. Ya, makan ikan mentah itu, ini apa nih makanan kucing gitu ya. Padahal bagi orang lain itu waduh itu top banget ya, enak sekali itu. Nah demikian, ini faktor kebiasaan. Itu kebiasaan badan kita, tubuh kita bagian dalam ya. Nah bisa nggak menerima makanan tersebut ya. Nah demikian para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Baik, itu lambung kita. Nah kemudian perlindungan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, hingga secara normal asam lambung tidak merusak dinding lambung adalah cepatnya pergantian sel-sel dinding lambung. Dia senantiasa terbaharui. Sel-sel dinding lambung itu senantiasa terus terbaharui. Regenerasi selnya sangat cepat. Ya, setiap menit ya terdapat sekitar 500.000 sel dinding lambung yang akan mengelupas, lalu diganti dengan sel-sel yang baru, sehingga senantiasa baru, siap untuk menghadapi asam lambung itu. Ini salah satu nikmat Allah kepada manusia. Ya, 500.000 sel, ya, 500.000 sel dinding lambung itu terbaharui setiap hari. Ya, setiap menit, setiap menit bahkan. Bayangkan satu hari ada berapa menit. Begitu cepatnya ya regenerasi sel lambung ini ya. Nah, jadi sehingga lapisan terluar dinding rongga lambung itu akan senantiasa baru setiap hari. Ya, akan senantiasa baru setiap hari. Ya, nah, jadi walaupun dinding lambungnya terlindungi oleh suatu mekanisme yang sangat ya kita katakan hebat tadi, tetap saja ada kemungkinan asam itu menembus lapisan pelindung tersebut, lalu merusak sel-sel dindingnya. Dan jika kerusakan itu terjadi, lambung segera mengadakan perbaikan seperlunya. Ya, karena asam itu perlu, ya, maka lambung itu perlu beradaptasi dengan asam tersebut. Maka salah satunya, ya Allah Subhanahu Wa Taala lakukan regenerasi sel yang sangat cepat pada lambung kita. Itu lambung manusia. Dan ini adalah ya kita katakan apa ya, ini adalah penentu hidup matinya manusia. Kalau lambungnya nggak berfungsi, sudah selesai. Lambungnya bocor misalnya, selesai. Mungkin dalam waktu yang nggak lama dia akan mati. Seperti kisah Umar bin Khattab yang ditusuk hingga luka lambungnya ya. Umar bin Khattab
terkena lambungnya, dia ditusuk oleh seorang majusi ya, itu ya. Yang luka itu lambung beliau hingga bocor, ya. Hingga dalam beberapa hari, ya 3 hari kalau tidak salah, Umar wafat ya. Nah demikian, gugur ya. Nah demikian ya, begitu manusia, kalau lambungnya bocor ya selesai ya, dalam waktu yang cepat dia akan mati, gak lama kan begitu. Nah oleh karena itu ya, bayangkan kalau lambung ini tidak bisa beradaptasi dengan asam yang dikeluarkan di dalamnya, lalu bocor sana sini, hidup manusia nggak lama. Hidup manusia nggak lama, dari kecil dia sudah mati ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang perlu ya kita syukuri ya, nikmat Allah ini. Ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Tapi kadang-kadang manusia ini ya, enak saja dia makan. Yang penting sudah masuk ke dalam tubuhnya, ya sudah terasa lezat di mulutnya, ya kemudian penuh perutnya, dia pun sudah sendawa, selesai tidur kan begitu ya. Mungkin dia nggak baca hamdalah, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa penciptanya, dia lupa Allah yang telah mengatur semua itu. Betapa kufurnya manusia itu. Ya. Innal insana lakafur. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini masih banyak kufur nikmat sebenarnya. Maka dari itu perlu kita mengetahui hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang ini pengetahuan yang receh, ya nggak jadi masalah. Tapi kadang-kadang ini membangkitkan rasa syukur kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur. Khususnya waktu kita makan, enak kan makan kan? Makan kambing wandut kan gitu di Medan. Ya, makan ini makan itu, wah enak makan itu. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana makanan itu di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita ini nggak siap, makan itu jadi racun. Dan kita akan mati dengan apa yang kita makan. Kita akan mati dengan apa yang kita makan. Ya, camkan kata-kata itu baik-baik. Kita bisa mati dengan apa yang kita makan. Ya, kita katakan, camkan kata-kata itu baik-baik. Kita mati dengan apa yang kita makan. Kita mati dengan apa yang kita makan. Kalau tubuh kita nggak siap untuk mencernanya. Maka dari itu pentingnya ya fikih makanan itu. Dalam Islam kenapa ada makanan yang diharamkan? Kan begitu ya. Mungkin orang-orang non-Islam bertanya, kenapa babi diharamkan, khamar diharamkan, ini diharamkan, itu diharamkan. Dalam Islam ketat. Nggak sembarang makan. Karena yang menurunkan Islam ini pencipta manusia yang tahu tentang manusia. Ya, nah demikian. Ya. Ini agama diturunkan dari sang pencipta, pencipta manusia, pencipta alam semesta. Ya, para pemirsa pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Baik, nah, kita masih bicara tentang lambung ya, kita akan lanjutkan nanti pembahasannya atau pembicaranya pada mungkin Senin depan ya. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami persilahkan jika ada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, bisa juga komentar di platform media sosial kita. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz melalui WhatsApp-nya Rosyad TV. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, apakah syair-syair yang dibuat dengan nada seperti nada orang azan termaksud dalam penistaan agama? Silakan Ustadz. Ya, innamal a'malu binniyat, apa tujuannya? Kadang-kadang orang melakukan itu karena kejahilan kan begitu ya. Nah, ya irama azan itu sebenarnya nggak ada. Ya, itu juga kadang-kadang banyak irama azan itu yang berlebih-lebihan, ya salah juga ya. Nah, itu irama azannya kan begitu ya, yang kadang-kadang ya menyalahi kaedah-kaedah pengucapan lafal adzan itu sendiri kan begitu ya. Itu yang kita sorot dari irama ataupun nada adzannya kan begitu. Enggak semua nada adzan itu benar. Ini yang perlu diketahui juga ya. Nah, kemudian juga menggunakan itu untuk apa namanya? Syair-syair. Ya mungkin lebih cocok irama-irama seperti itu untuk syair-syair daripada untuk adzan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz,
Pertanyaan keduanya, Ustaz, dan bagaimana sikap kita seharusnya sebagai umat Islam terhadap penistaan agama? Silakan, Ustaz. Ya, tadi kita katakan innamal a'malu binniyat. Kalau tujuannya itu untuk, ya sebenarnya yang dituju adalah adzan ya, bukan iramanya. Ya, untuk merendahkan ataupun menjatuhkan ya kedudukan atau martabat adzan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ya tentunya ini masuk ke dalam delik ya su'ul qasdi. Ada tujuan buruk di situ. Nah, ya maka ya ingat ya sang pemilik adzan itu adalah Rabbul Alamin. Ya, Allah bisa murka kepada ya akan menerima akibat dari perbuatannya. Karena kalau kita tuduh ini itu mungkin si pelaku mengelak dan bisa saja lepas dari ya kita katakan hukuman manusia. Ya, nah demikian. Ya mungkin ya lebih kepada ya mungkin orang-orang yang ya, liberal ya yang berpikir terlalu bebas ya sehingga kadang-kadang suka menabrak rambu-rambu agama. Apalagi hari ini manusia semakin berani ya, untuk melawan Rabbul Alamin. Congkak, pongah ya dan sombong. Ya nasibnya mungkin nanti nggak akan berbeda dengan Korun, Fir'aun, Haman dan orang-orang ya kita katakan yang mencoba menantang melawan ya, penciptanya sendiri. Ya. Mereka akan istilahnya kena batunya. Kalau kita nggak bisa baca hati manusia ya. Ya kita kadang-kadang mereka mengelak, oh ini tujuan saya begini, ya bisa saja lolos ya. Nah demikian. Tapi ya kita ingatkan kepada orang-orang seperti ini. Ya, mungkin memang mereka adalah orang-orang yang memang tidak ada lagi ta'zim di dalam hati mereka terhadap ya agama, terhadap Tuhan, terhadap pencipta. Kalau sudah seperti itu, nggak ada obatnya. Udah. Urusannya kita serahkan kepada Rabbul Alam. Ya, Wallahu alam bisawab. Baik, Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan ada pertanyaan, Ustaz. Ada yang melakukan olahraga rutin, bahkan olahraganya termasuk yang intensitasnya itu tinggi dengan niatan dan ini diucapkan misalnya untuk supaya bisa bebas makan gitu, Ustaz. Jadi kalori yang masuk yang berlebih itu akan nanti kan bisa dibakar lagi ketika memang intensitas olahraganya itu tinggi. Ini seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. ya, itu harus seimbang ya antara apa yang masuk dan apa yang keluar. Ya, jangan memaksakan wah saya berolahraga supaya saya bisa makan banyak. Ya, ingat olahraga itu bukan sistem pencernaan. Dia membantu pencernaan, tapi dia tidak masuk dalam sistem pencernaan. Ya, dia membantu pencernaan, pembuangan limbah-limbah makanan, ya melalui keringat, ya, energi yang keluar itu saja. Tapi dia bukan sistem pencernaan olahraga itu. Kadang-kadang ini salah. Ya, kita katakan salah persepsi sebagian orang yang punya slogan saya olahraga keras supaya bisa makan banyak. Ya, ini kan jadi nggak seimbang nantinya. Maka ya itu juga olahraga itu juga macam-macam jenisnya. Ya, banyak orang-orang yang berolahraga itu ya banyak motifnya ya untuk cari keringat. Ya, lebih banyak lagi cari duit gitu ya. Cari sensasi, cari popularitas, cari perhatian. Ada yang cari sehat. Olahraga yang dia cari sehat. Maka dia sesuaikan dengan ya, aktivitasnya, kemampuan tubuhnya, kemudian juga dengan usianya, ya. Nah, itu semua harus dia perhatikan sehingga olahraga itu memang membuat dia sehat. Ya, bukan malah ya kita katakan tumbang dia atau bahkan merenggut nyawanya karena itu. Maka perlu ilmu juga itu. Ya kita berolahraga, saya juga berolahraga. Cuma ya kita seimbangkanlah usia, ya kemampuan tubuh, ya sesuatu yang dipaksakan berlebihan akan mudorot. Ya maka ya bagi orang yang mungkin usianya 40 tahun ke atas, mungkin sudah waktunya dia harus ya merubah ya cara berolahraga. Ya dia pilih olahraga kardiovaskular yang tujuannya adalah menyehatkan jantung. Ya, jadi enggak pecicilan lagi ya, soalnya macam anak muda, ya, karena dia udah enggak muda lagi.
40 tahun itu adalah waktu sudah menurun semuanya. Nah, ini harus diwaspadai. Ya banyak kejadian-kejadian itu meninggal ya usia-usia seperti itu. Ketika dia menganggap dirinya masih remaja, masih muda, masih kuat, ternyata enggak. Nah, akibatnya tumbang kan begitu, berakibat fatal bagi keselamatan jiwanya. Maka semuanya perlu ilmu, kalau perlu ya berkonsultasi dengan pakar-pakar kesehatan. Ya, apa yang harus dijalani, bagaimana cara menjalaninya ya. Nah, kan kita menganut kaidah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat ya. Nah, demikian. Ya supaya lebih terarah karena kita banyak juga lihat orang-orang yang salah kaprah tentang olahraga. Nabi juga berolahraga ya. Cuma ya coba lihat ya yang tepat lah. Ya, walaupun kita katakan semua olahraga itu aktif, namanya juga aktivitas outdoor lah kita katakan. Ya, itu pasti ada resiko lah ya. Apapun olahraganya ada resiko. Walaupun itu olahraga sunnah. Misalnya berkuda ada resiko juga. Berenang ada resiko juga. Ya, semua ada resiko. Tapi bukan berarti jadi haram karena ada resikonya, enggak. Cuma ya ada olahraga-olahraga ekstrim yang kadar resikonya itu tinggi. Nah, ini memang dilarang dalam Islam. Ya, nah demikian. Ya, itu lebih kepada olahraga adrenalin ya, bukan olahraga kardiovaskular. Nah, olahraga-olahraga yang memicu adrenalin ini rata-rata ekstrim dan berbahaya. Nah, itu mungkin bukan konsumsi kita bukan cari sensasi, kita bukan cari popularitas, kita bukan cari duit dengan olahraga, tapi kita cari sehat. Karena tujuan kita supaya kita bisa beraktivitas ibadah dengan baik, kan begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, sebagian orang dia berolahraga keras supaya dia bisa makan banyak. Nah, ini kan salah ini. Itu sangat-sangat salah, sangat-sangat keliru. Gitu. Nah, ini bisa berbahaya juga. Bisa jadi itu menjadi sebab munculnya banyak penyakit dalam diri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya itu mungkin jawaban. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan ini mungkin terakhir Ustaz di pertemuan kali ini. Apakah termasuk takaluf atau memberatkan diri Ustaz ketika seseorang yang menghitung-hitung kebutuhan kalorinya per hari, kemudian dia makan sesuai dengan kebutuhan kalorinya tersebut? Silakan Ustaz. Ya, tidak ya, itu termasuk bagian dari ilmu yang kita katakan perkembangan ilmu modern semua bisa dikalkulasi ya, dengan angka. Ya, itu tidak jadi masalah. Ya, bahkan mungkin bisa menjadi solusi kesehatan. Berapa kalori yang dia perlukan, makanan yang dia butuhkan, kan begitu. Nah, itu sama sekali tidak berlebihan. Ya, itulah fungsinya ilmu pengetahuan. Ya, cuma kan nggak semua orang telaten istilahnya. Ya. Kadang-kadang itu sifatnya sementara waktu semangat aja. Nggak bisa dilakukan terus-menerus. Tapi bisa lah kita katakan dijadikan sebagai acuan pertama atau awal. Kita mengetahui berapa kalori yang kita keluarkan setiap hari, kemudian berapa makanan yang kita perlukan, ya berbanding lurus dengan kalori yang kita keluarkan. Ya mungkin awalnya kita hitung itu, lama-lama jadi kebiasaan, kan begitu ya. Wah, makannya segini saja. Itu bagus, ya, terutama kita mengenal diri kita, gitu ya. Bagian dari pengenalan diri kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya namanya ikhtiar. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi lebih sehat kan begitu. Lebih ya kita katakan bugar sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik kan begitu ya. Nah, kalau enggak kan kita loyo, lemas, lesu, enggak bertenaga, enggak bergairah ya karena enggak seimbang, makan banyak ya, kalori sedikit yang dikeluarkan akhirnya penumpukan yang akhirnya menjadi sampah, jadi badan pun nggak karuan bentuknya, ya. Kemudian juga gerakan juga semakin melambat, ya. Nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan karena belum apa-apa sudah lemas, kan gitu ya. Nah ini kan berdampak kepada kesehatan dirinya, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi itu tidak mengapa. Ya, walaupun ya untuk bisa telaten seperti itu mungkin saya juga tahu ada beberapa orang yang ya melakukan semacam terapi gitu ya. Seperti itu ya cuma bertahan beberapa bulan ya. Akhirnya nggak pakai hitung-hitungan lagi, udah pakai insting aja, naluri saja gitu.
Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena rumit juga itu mengukur itu. Ya, baik ya. Nah demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin masih ada yang ingin bergabung bersama kita di pagi ini bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp, juga bisa berkomentar di kolom komentar platform media sosial kita. Baik, jika tidak ada, seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta nasihat dari Ustadz sebagai penutup, mungkin motivasi buat kami yang ada di sini, juga untuk pemirsa dimanapun para pemirsa Rosyad TV berada. Silakan Ustadz. Ya, tadi ya hari ini kita mengawali pembahasan tentang lambung ya. Ya salah satu bentuk kita mengenali diri kita sendiri ya, mudah-mudahan semakin kita mengenali diri kita, tahu kita apa yang Allah amanahkan kepada kita bisa menjaga dan merawatnya, dan kita bisa mendapatkan faidah ya, dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kesehatan tidak turun dari langit, mesti diusahakan, mesti diikhtiarkan, ya, mesti dilakukan usaha-usaha untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan, dan arahnya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini, pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan, masih akan membahas terkait ayat-ayat Allah pada tubuh manusia di jam yang sama, dan tentunya di saluran TV yang sama, di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.